Sudah jadikan co-host. Sudah ya? Ya. Ini sudah direkam ini ya? Sudah direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan PPG sinkronus melalui Zoom meeting. Dan untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan mendengar presentasi mahasiswa PPG selama 5 menit terkait dengan materi yang akan diajarkan memasuki siklus pembelajaran 4. Siklus pembelajaran terakhir. Tidak terasa kita sudah hampir 1 bulan bersama-sama kegiatan praktek pembelajaran. Dan mahasiswa yang mau presentasi sekarang diubah caranya, yaitu mulai dari yang mau presentasi zaman kontemporer dulu ya, sebelum nanti menuju ke zaman yang lampau. Karena itu ada 3 mahasiswa PPG yang mau presentasi tentang zaman demokrasi terpimpin, Ibu Chandra, Ibu Rostiti, dan Ibu Nida. Saya beri kesempatan kepada Ibu Chandra untuk presentasi. Langsung saja, waktunya 5 menit, silahkan. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diajarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit bahan ajar saya terkait dengan dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Di mana demokrasi terpimpin ini merupakan salah satu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957, yang merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini juga dikenal sebagai konsepsi Presiden tahun 1957. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional, serta Dewan Konstitusi tidak berhasil menyelesaikan tugas membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berintikat 4 partai yang menang pada pemilihan umum tahun 1955. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya serta menghendaki dibentuknya Dewan Nasional. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin sesuai dengan salah satu kalimat yang ada pada Pancasila. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut: pertama, dalam pembaharuan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan Kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno sebagai golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Adalah sebagai berikut. 1. Adanya pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. 2. Ada mengeluarkannya keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada juga Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat selaku pengusaha perang pusat atau Perpu Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 1959 pukul 6 pagi.
Kasat dan Ketua Umum PNI Suwirya menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 45 dengan suatu dekret Presiden. Pada hari Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta. Beliau menulis dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan Bu Chandra, waktunya sudah habis 5 menit. Bu Chandra kenapa membaca saja seperti anak SD ya? Kan mau menjelaskan ke murid. Gimana nanti bisa menguasai materi kalau hanya membaca ya? Oke, berikutnya saya beri kesempatan 5 menit juga. Ibu Rostiti Audia, silahkan. Ya Pak, kedengaran suara saya Pak? Ya, silahkan. Kehidupan sosial politik pada masa demokrasi parlementer belum mencapai kestabilan secara nasional karena kabinet yang silih berganti sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 9 tahun membuat program kerja kabinet tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi corong masyarakat dalam perubahan negara, ini malah saling bersaing dan menjatuhkan karena mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Dewan Konstituante yang seharusnya dibentuk melalui pemilu tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar yang baru gitu. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden atau keputusan presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berintikan pertama untuk menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan membuat MPRS serta DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden, yang dalam hal ini adalah Soekarno. Konsepsi demokrasi terpimpin dalam pandangan Soekarno bercirikan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun berbeda dengan demokrasi perwakilan, namun demokrasi terpimpin bukanlah suatu bentuk kediktatoran. Kepemimpinan akan didasarkan pada musyawarah. Demokrasi terpimpin merupakan cara, namun bukan tujuan begitu. Dan demokrasi terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi yang gotong royong. Peta kekuatan demokrasi terpimpin sebetulnya terpusat kepada 3 kekuatan utama. Pertama adalah Soekarno, dari yang saya baca. Yang kedua adalah PKI, yang ketiga adalah TNI. Nah, yang menarik adalah TNI di sini terbagi ke dalam 2 kubu. Pertama adalah kubu Letjen Ahmadiyani, yang kedua adalah kubu Nasution. Kubu Letjen Ahmadiyani ini lebih pro dan lebih bekerja sama dengan Soekarno, sedangkan kubu Nasution ini lebih sering keras terhadap pemerintah ya. Namun untuk pemikiran menentang imperialisme Barat, Nasution dan Soekarno memiliki satu gagasan yang sama. Begitu. Jadi di masa demokrasi terpimpin ini yang saya lihat antara PKI dengan TNI ini saling berebut
berpengaruh begitu. Sebetulnya kalau kita lihat hari ini juga sama ya, militer di kita ini unik, tidak seperti militer di negara lain. Militer di kita, mereka senang berpolitik walaupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung pada saat mereka menjabat, karena dui fungsi ABRI sudah tidak ada ya hari ini. Tetapi ketika pensiun kita bisa melihat banyak purnawirawan jenderal TNI yang berkecimpung dalam dunia politik, bahkan ada yang menjadi presiden, menteri, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa orang-orang militer di kita dan dunia militer di kita tertarik dengan hal-hal yang berbau politik yang disebut oleh Nasution sebagai jalan tengah, konsep jalan tengah. Konsep jalan tengah yang pada Orde Baru ini akan disebut dengan dui fungsi ABRI. Kalau tidak salah menafsirkan ya. Kemudian perjuangan pembebasan Irian Barat juga masih terus berlanjut dengan merumuskan Trikomando Rakyat, yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, kemudian kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Kemudian isi Trikora ini direalisasikan lewat Operasi Mandala di bawah pimpinan Maijen Soeharto yang pusat komandonya berada di Makassar. Selain itu, Oke, Bu Rizky, ya. Waktunya 5 menit juga. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terakhir, Bu Nida, silahkan 5 menit juga Bu Nida. Seperti apa zaman demokrasi terpimpinnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik demokrasi terpimpin. Sejak tahun 1956 sampai 1957, Soekarno sudah menganggap demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan Indonesia. Perlu diadakan perubahan agar Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan, mengacu pada Pancasila. Nah, konsep demokrasi terpimpin ini dianggap sebagai manifestasi dari sila keempat Pancasila. Nah, menjelang tahun 1959, Kabinet Demokrasi Liberal terus berganti dan tidak stabil. Akhirnya Presiden mengeluarkan sebuah dekret yang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 59, yang salah satu isinya adalah kembalinya kita pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bukan tanpa alasan, karena ketika zaman demokrasi liberal, wewenang Soekarno yang hanya sebagai kepala negara ini sangat terbatas, hanya sebagai orang yang mengesahkan atau simbol pemerintahan. Tapi ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Soekarno itu lebih luas. Soekarno sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang juga, mempunyai hak pemberian gerasi, amnesti, abolisi, menyusun era ABN, dan juga bisa mengangkat duta besar. Nah, konsep demokrasi terpimpin ini juga sebenarnya ditentang oleh Muhammad Hatta. Makanya pada tahun 1956 Muhammad Hatta harus mundur dari jabatannya, dan akhirnya nanti menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI Permesta karena dianggap tidak ada wakil dari luar Jawa. Nah, pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 ini justru didukung oleh TNI. Kenapa? Karena TNI pada masa demokrasi liberal itu mereka tidak bisa terlibat dalam kegiatan politik, ekonomi, maupun aspek lainnya. Tapi kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mereka dapat berperan terutama dalam politik dan ekonomi. Adapun peta politik pas masa demokrasi terpimpin, sebenarnya ada 3 aspek kuat yang menguasai. Kalau bisa kita gambarkan dalam sebuah segitiga, itu ada Tentara Nasional Indonesia, terutama TNI AD di kanan, ada PKI di kiri, dan Soekarno sebagai penyeimbang, atau kalau Pak Andi bilang itu sebagai wasit. Nah, di sini Tentara Nasional Indonesia menguasai politik dan ekonomi, dan PKI pun terus berkembang
pesat, apalagi dengan konsep Nasakom yang memang digagas oleh Soekarno. Karena PNI dan NU sebagai wakil dari partai nasionalis dan agama ini malah terjadi konflik internal di tubuh partai mereka, maka PKI waktu itu menjadi salah satu partai yang terus berkembang. Dan beberapa peristiwa politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal ini juga terjadi yang namanya Trikora atau 3 Komando Rakyat. Ini berhubungan dengan masalah Irian Barat yang sampai tahun 1960-an Irian Barat ini belum juga kembali menjadi milik Indonesia. Padahal kalau kita lihat dari isi perundingan konferensi meja bundar, harusnya setahun setelah konferensi meja bundar Indonesia itu menjadi milik Indonesia. Nah, akhirnya tahun 19 Desember 1961 dengan pidatonya Soekarno, pidato Trikora, dia menyampaikan 3 Komando Rakyat yang isinya gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan bendera merah putih di tanah Papua, dan yang terakhir revolusi Indonesia. Dan pidato ini juga dilanjutkan dengan operasi militer yang dipimpin oleh TNI, dipimpin oleh Soeharto dan bawahannya yaitu Letkol Untung dan Beni Murdani. Dan operasi Trikora ini juga berhasil dimenangkan oleh Indonesia setelah ada intervensi dari atau ditengahi oleh Amerika. Maka konflik Indonesia Belanda soal Trikora ini diakhiri dengan Papera atau penentuan pendapat rakyat yang dimenangkan juga oleh Indonesia karena rakyat Papua waktu itu memilih untuk bergabung kembali dengan Indonesia. Oke, Hal Bu lain Nida, yang terjadi, ya, waktunya terima sudah kasih. 5 menit. Oke, 3 orang mahasiswa PPG sudah menyampaikan apa yang mau diajarkan tentang zaman demokrasi terpimpin. Saya harus puji penjelasannya Ibu Nida ya. Jadi dalam waktu 5 menit, komprehensif itulah peristiwa-peristiwa sejarah penting pada zaman demokrasi terpimpin. Ibu Chandra, mana Ibu Chandra? Dengar itu penjelasan Bu Nida ya. Jadi menjelaskannya harus seperti Bu Nida. Ya, Ibu Rostiti belum komplit ya, walaupun penjelasannya sudah oke. Jadi demokrasi terpimpin itu harus betul ya, mulai dari keinginan Soekarno, gagasan Soekarno tentang perlunya demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Memang betul dikemukakan sejak 1956-57. Tapi Muhammad Hatta, bagus ya Bu Nida, tidak setuju. Kata Muhammad Hatta, kalau Anda ingin melaksanakan demokrasi terpimpin itu otoriter. Saya akan mundur sebagai jabatan sebagai wakil presiden. Mundurnya Muhammad Hatta menimbulkan gejolak karena orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi merasa tidak punya wakil. Karena itu terjadilah peristiwa PRRI Permesta. Harus begitu ya menjelaskannya. Soekarno bilang demokrasi liberal itu demokrasi impor, demokrasi individu, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Yang sesuai itu adalah demokrasi terpimpin. Bagus nih Bu Nida ya. Karena itu sesuai dengan sila keempat. Lihat sila keempat bunyinya. Kerakyatan yang dipimpin. Bu Chandra dengar ya, ini dosen sejarahnya waktu di perguruan tinggi nggak menjelaskan seperti ini kayaknya ya. Kalau Bu Nida fotokopi penjelasan saya itu. dalam mata kuliah saya. Jadi harus begitu zaman demokrasi terpimpin itu menjelaskannya ya. Jadi Soekarno bilang sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Jadi seperti yang dulu menjelaskan demokrasi terpimpin, Soekarno menyeleweng dari Pancasila, jangan sembarangan menuduh. Soekarno bilang demokrasi terpimpin sesuai dengan sila keempat ya. Nah, yang penjelasan Ibu Nida bagus juga ya. Mengapa Soekarno ingin kembali ke Undang-Undang 45? Sebab dalam zaman demokrasi liberal, khususnya Undang-Undang sementara itu,
posisi Soekarno hanya kepala negara saja, presiden tanpa kuasa. Tapi dengan Undang-Undang Dasar 45 itu Soekarno full power. Dia kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang tertinggi, bisa menyatakan perang damai kepada negara lain, bahkan bisa menentukan mati hidupnya warga negara. Jadi kalau hari ini saya ingin Ibu Chandra mati, matilah ya. Tapi kata Presiden, jangan Ibu Chandra, kasihan orang Jambi, kasihlah gerasi, amnesti, abolisi, hidup lagi itu ya. Jadi Undang-Undang 45 itu memberikan kekuasaan pada Presiden full power. Sementara Undang-Undang Dasar sementara, demokrasi liberal, Presiden hanya kepala negara ya. Termasuk, nah ini Ibu Nida menjelaskan juga ya, mengapa tentara, TNI Angkatan Darat mendukung gagasan demokrasi terpimpin. Sebab dengan Undang-Undang 45 itu, tentara juga bisa ikut memasuki dunia pemerintahan atau politik, terutama di parlemen, di MPRS. Karena MPR terdiri atas DPR, utusan golongan, utusan daerah. Jadi tentara bilang, kami ini golongan manggul senjata, jadi bisa masuk ke MPR ya. Jadi begitu ya penjelasannya. Nah, zaman demokrasi terpimpin itu secara politik mengikuti gagasannya Soekarno Nasakom. Nah, ini harus dijelaskan ke anak-anak. Nasakom itu nasionalis, diwakili oleh PNI, Partai Nasional Indonesia ya. A-nya agama diwakili oleh 2 partai politik Islam, Masyumi dan NU. Tapi nanti Masyumi karena tidak setuju dengan demokrasi terpimpin dan ada yang melibatkan diri pimpinannya dalam peri permesta, akhirnya dibubarkan kan. Sehingga yang tinggal hanya NU, Nahdlatul Ulama, wakil A. Gitu. Sementara komnya oleh komunis, oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu secara partai politik. Tapi secara real politik, tadi Bu Nida udah bagus, termasuk Ibu Rostiti sudah menyinggung ya. Sesungguhnya adalah pertarungan segitiga. Yaitu antara PKI di satu sisi, Angkatan Darat di sisi lain dengan Soekarno sebagai wasit, sebagai penengah. Inilah real politik pada zaman demokrasi terpimpin dan akan berakhir ketika terjadi peristiwa G30S 1965 karena wasitnya penyeimbangnya diisukan sakit dan akan meninggal dunia, maka terjadi clash antara Angkatan Darat dengan PKI. PKI bisa G30S-nya bisa digagalkan, PKI-nya ditindas oleh tentara Angkatan Darat, bahkan dibubarkan, termasuk Presiden Soekarno-nya juga diturunkan. Jadi harus begitu ya menjelaskan demokrasi terpimpin itu ya Bu Chandra. Dan bagus disinggung juga Ibu Nida dengan Ibu Rostiti sudah, pada zaman demokrasi terpimpin itu ada peristiwa penting yaitu Trikora, 3 komando rakyat. Jadi Soekarno tidak sabar ingin membebaskan Irian dari kolonialisme Belanda ya, karena dalam KMB kan 1 tahun harusnya diserahkan, ini sudah tahun 60-an masih belum juga, karena itu sejak tahun 62 dilaksanakan dan sukses. Suksesnya oke, tadi Bu Nida menyebutkan karena ada intervensi dari Amerika Serikat juga ya. Nah, kisah sukses Trikora ini harus dilanjutkan mungkin karena waktunya keburu habis ya. Kisah sukses Trikora ini dilanjutkan dengan Dwi Kora, dengan Ganyang Malaysia. Ini peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda dengan Trikora, Dwi Kora tidak berhasil karena Angkatan Daratnya juga tidak sepenuhnya setuju. Lebih-lebih ketika nanti terjadi G30S, maka Dwi Kora itu menjadi berhenti dengan sendirinya. Lebih-lebih ketika Soekarno diturunkan sebagai presiden pada tahun 67-68, presiden yang keduanya, Jenderal Soeharto, menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, begitu ya Bapak Ibu menjelaskan demokrasi terpimpin tuh. Bu Nida sudah sangat bagus, walaupun Trikoranya mungkin karena waktunya, Dwi Koranya karena waktunya tidak disinggung ya. Tapi coba Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu mengajar
dengan problem based learning project. Based learning kan tetap harus menjelaskan 5 menit kan minimal. 5-10 menit dan penjelasannya harus kayak Bu Nida tadi runtut. Apa yang penting, peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi pada zaman demokrasi terpimpin. Ya. Harus begitu supaya anak paham. Anak kalau membaca buku teks belum tentu paham. Tapi dengan penjelasan Ibu Nida, penjelasan Bu Rostiti ya, walaupun belum lengkap, jadi pasti paham. Dan jangan dibaca ya. Bu Chandra masa menjelaskan ke anak jadi membaca. Jadi anaknya bilang lebih bagus buku teksnya dibaca Bu daripada mendengarkan bacaan Ibu. Nggak dengar ya Bu Chandra ya. Dia dosennya mungkin dulu nggak ngerti zaman demokrasi terpimpin itu seperti apa gitu. Oke Bu Chandra, dengar penjelasan saya? Oke ya. Oke, sekarang kita beralih kepada dua mahasiswa PPG juga yang mau menjelaskan zaman demokrasi liberal sekarang, yaitu Pak Yudo dengan Ibu Tresna. Pak Yudo, waktunya 5 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan materi saya nanti yang praktek 4 itu adalah kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1999 yang ditandai oleh sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden hanya sebagai kepala negara tanpa kekuasaan yang efektif. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal ini, para elit politiknya dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa saat itu. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu partai politik berkembang secara kuantitas, jadi dan terciptanya kolaborasi antar partai. Dan sistem politik di demokrasi liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia, jadi tahun 1950 sampai 1999. Nah, pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu yang pertama Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi yang mempunyai program kerja yang pertama menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, kemudian mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, kemudian menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Natsir ini pun pada akhirnya menghasilkan terjadinya perundingan antar Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat dan program Benteng. Kemudian Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Program kerja kabinet ini menjamin keamanan dan ketentraman, kemudian mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani, kemudian mempercepat persiapan dan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta masukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia secepatnya. Kabinet ini menghasilkan perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Kemudian Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet second, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kemudian program dan hasil kerjanya ya di dalam negerinya itu menyelenggarakan pemilu, konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Kemudian kalau untuk luar negerinya, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian Kabinet Ali Sasilo Mujoyo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sasilo Mujoyo. Program kerjanya itu meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggaranya pemilu. Kemudian pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB, Konferensi Meja Bundar.
Kemudian penyelesaian permasalahan politik. Kemudian yang menghasilkan di kabinet ini adalah persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kemudian keberhasilannya juga dari kabinet ini adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kemudian kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Program kerjanya yaitu pertama mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Kemudian menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Kemudian menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat, kemudian mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif. Kabinet ini menghasilkan yang pertama berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstitusi secara demokratis pada tanggal 29 September 1955, pemberantasan korupsi, kemudian juga berhasil pembubaran Uni Indonesia Belanda, kemudian penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Nasution sebagai staf Angkatan Darat 28 Oktober 1955. Kemudian Pak Yudo, waktunya sudah 5 menit juga. Pak Yudo hanya membaca juga, gimana murid bisa paham kalau hanya membaca? Harus dikuasai ya materinya. Ini simulasi seolah-olah Bapak sedang menjelaskan selama 5 menit kepada murid ya. Oke, berikutnya Ibu Tresna seperti apa? Penjelasannya silahkan 5 menit juga. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rencana aksi 4 ini, saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, meskipun Indonesia pada saat itu sudah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia sangatlah memprihatinkan. Jadi tujuan Indonesia pada saat itu adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Namun, hal itu mendapatkan banyak kendala. Keadaan ekonomi ini memprihatinkan dikarenakan adanya disintegrasi bangsa, kemudian perkebunan, pabrik banyak mengalami kerusakan akibat masa pendudukan Jepang dan revolusi. Kemudian Indonesia harus membayar hutang Belanda karena keputusan KMB. Nah, meskipun tidak adanya pembangunan ekonomi pada masa itu, tetapi ada program-program atau upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Salah satunya adalah Gunting Syafruddin. Nah, Gunting Syafruddin ini adalah pemotongan nilai uang atau sunring dengan memotong uang bernilai 5 gulden ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada saat itu. Tujuannya itu untuk menanggulangi defisit anggaran negara sebesar 5,1 miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang rata-rata yang memiliki uang 5 gulden ke atas itu orang-orang kelas menengah dan kelas ke atas ya. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman dari Belanda pada saat itu. Kemudian 2, ada sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, sistem ekonomi gerakan benteng ini direncanakan oleh Sumitro. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional dengan cara melindungi pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing. Nah, program itu menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia dan para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah itu diberi bantuan kredit. Namun, gagasan ini mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Selain itu, mentalitas dari pengusaha pribumi pun cenderung konsumtif. Dampaknya malah sumber defisit keuangan negara itu semakin bertambah gitu. Terus yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing, yaitu perkebunan-perkebunan milik Belanda yang dinasionalisasi. Selain itu, selain perkebunan-perkebunan ada juga di Javas Bank yang dinasionalisasi karena pada saat itu
orang pribumi untuk mendapatkan kredit di Fast Bank itu sangat sulit karena harus dikonsultasikan kepada pemerintah Belanda, akhirnya dinasionalisasi. Nah, yang keempat itu ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, karena sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo, karena pada program-program sebelumnya tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing, akhirnya adalah sistem ekonomi Alibaba ini agar bisa bekerja sama gitu, diajak bekerja sama. Kalau tidak bisa bersaing, maka diajak bekerja samalah perusahaan-perusahaan dari Cina itu. Namun tetap mengalami kegagalan karena tetap didominasi oleh babanya sendiri. Baba itu digambarkan sebagai pengusaha Cina, sedangkan Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi. Kemudian ada Gerakan Asaat. Nah, Gerakan Asaat ini merupakan program ekonomi yang diinisiasi dari Mr. Asaat. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi dan melindungi mereka dari dominasi ekonomi asing serta keturunan Cina. Namun, gerakan ini menimbulkan kebencian terhadap orang-orang keturunan Cina. Dan yang terakhir ada perundingan finansial ekonomi pada masa Burhanuddin. Oh iya, sudah 5 menit. Makasih Bapak. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan presentasi Pak Yudo dan Ibu Tresna ya tentang zaman demokrasi liberal. Masih belum jelas dan belum menguasai nampaknya ya, terutama peristiwa-peristiwa penting baik secara politik maupun ekonomi supaya bisa memahami zaman ini ya. Ini periodenya mesti dijelaskan ke anak-anak dari tahun 1950 sampai 1959 ya, sampai zaman demokrasi terpimpin. Jadi ya beberapa yang sudah disinggung sudah benar ya. Misalnya Pak Yudo mulai dari apa itu sistem demokrasi liberal. Jadi betul Perdana Menteri adalah full power, dia kepala pemerintahan. Dia menentukan jalannya pemerintahan, sementara presiden hanya kepala negara saja, simbol saja, lambang persatuan, kesatuan saja. Karena itu Soekarno tidak senang ya dengan sistem demokrasi liberal ini. Tapi harus dijelaskan mengapa zaman demokrasi liberal ini secara politik kok ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Nah ini penjelasannya harus, ini karena tidak lepas dari persaingan dua partai politik besar pada masa itu yang masing-masing akan menjadi Perdana Menteri dan saling menjatuhkan, yaitu antara PNI, Partai Nasional Indonesia, dan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Perdana Menteri yang jatuh bangun selama demokrasi liberal itu, ini pertarungan antara dua partai politik ini saja. Baru Perdana Menteri yang terakhir, Juanda, kalau itu Jaken Kabinet, sebab dia non-partai. Dia bukan anggota Masyumi, bukan anggota PNI. Karena itu Pak Yudo, Wilopo itu bukan Jaken Kabinet. Yang Jaken Kabinet itu Juanda. Wilopo pimpinan PNI, dia Perdana Menteri dari PNI. Coba sebutkan, Natsir dari Masyumi ya. Ada mosi tidak percaya di parlemen jatuh, digantikan oleh Perdana Menteri masih dari PNI lah, Sukiman ya. Masyumi, Sukiman Masyumi. Mosi tidak percaya lagi jatuh, digantikan oleh Perdana Menteri dari PNI, Wilopo ya. Mosi tidak percaya lagi di parlemen, yang mosi tidak percaya dari Masyumi nanti ya. Jatuh, Wilopo digantikan oleh Perdana Menteri baru masih dari PNI, Ali Sastra Mijoyo ya. Jatuh lagi karena mosi tidak percaya, digantikan oleh Perdana Menteri dari Masyumi, Burhanuddin Harahap ya. Mosi tidak percaya lagi di parlemen, jatuh digantikan oleh ini tidak disebutkan ya baik oleh Pak Yudo maupun Bu Tresna, Ali Sastra Mijoyo kedua ya. Ali Sastra Mijoyo kedua dari PNI. Baru ketika jatuh juga karena
peristiwa PRI Permesta ya sebenarnya kalau Ali Sastro-Amijoyo ini ya. Baru oleh kabinet Juanda. Ini kabinet Jatken karena Juandanya bukan dari PNI, bukan dari Masyumi. Harus begitu penjelasannya. Persaingan dua partai politik besar, yaitu antara PNI dengan Masyumi. Karena tidak ada kestabilan politik dan jatuh bangun kabinet, tentu baik secara ekonomi, terutama secara ekonomi tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi tidak bisa menjelaskan kehidupan ekonomi pada zaman demokrasi liberal itu karena memang jatuh bangun kabinet. Tapi kita bisa mengemukakan program-program unggulan walaupun tidak bisa dilaksanakan dari tiap-tiap kabinet. Jadi harus fokus pada program unggulan tiap kabinet, tiap Perdana Menteri. Jangan tadi Pak Yudo ya terlalu renik ini nanti gimana 1 tahun 2 tahun nggak bisa dilaksanakan. Tapi apa program unggulan Natsir misalnya? Muhammad Natsir terkenal dengan satu mosi integrasi, mengakhiri negara RIS kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mosi integrasinya Natsir. Yang berikutnya di bidang ekonomi, Natsir ada Gunting Saprudin ataupun program Benteng. Program Benteng Ibu Tresna harus digagas namanya lengkap ya. Jangan hanya Sumitro. Sumitro mana? Sumitro Pangkop Kamtib. Tentara kan, paman saya Sumitro juga namanya ya. Jadi harus jelas Sumitro Joyo Hadikusumo. Bilang juga ini ayahandanya Prabowo Subianto, harus begitu ya. Sebab banyak nama Sumitro Joyo Hadikusumo tuh di Indonesia juga ya. Itu saudaranya Pak Ganjar Kusuma, Sumitro juga ternyata namanya ya. Jadi harus jelas ya. Jadi itu program unggulan Natsir. Sukiman apa? Sukiman terkenal dengan razia PKI. Jadi kader-kader PKI Madiun yang ingin hidup kembali itu dirazia oleh kabinetnya Sukiman. Di samping Sukiman juga jatuh karena politik luar negerinya yang dinilai condong ke Amerika Serikat ya sehingga jatuh. Jadi begitu program unggulan saja tiap kabinet jangan terlalu renik, terlalu banyak nggak bisa dilaksanakan. Yang unggul saja tidak bisa dilaksanakan, apalagi yang banyak karena hanya 1-2 tahun kan. Wilopo, apa yang tadi Ibu Tresna ya, ada program Alibaba. Jadi sebenarnya kalau pengusaha pribumi tidak bisa bersaing ya, berkolaborasilah dengan pengusaha Cina ya, sehingga ada istilah Alibaba. Tapi tetap saja nggak berhasil, babanya yang dominan. Alinya hanya dijadikan papan nama ya. Wilopo juga terkenal dengan peristiwa 17 Oktober ya, harus disebutkan ya. Demonstrasi tentara yang ingin membubarkan parlemen dan ingin diadakan pemilu. Walaupun ditolak oleh presiden ya. Itu penting dan menyebabkan Wilopo jatuh ya. Kemudian setelah Wilopo, Ali Sastro-Amijoyo tentu terkenal dengan program Konferen Asia Afrika ya. Kalau mau, karena kita orang pendidikan, Ali Sastro-Amijoyo juga melalui Menteri Pendidikannya Mr. Muhammad Yamin, itu mendirikan IKIP. Dulu namanya PTPG. Jadi PTPG itu, cikal bakal IKIP, PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru ya, itu didirikan oleh Ali Sastro-Amijoyo lewat Menteri Pendidikannya Muhammad Yamin. 4 PTPG di Indonesia. Di Bandung, PTPG Bandung, nanti jadi IKIP Bandung, PTPG Malang, nanti jadi IKIP Malang, PTPG Batu Sangkar, kampungnya Muhammad Yamin, nanti jadi IKIP Padang, dan PTPG di Tondano, Sulawesi Utara, nanti menjadi Universitas atau IKIP Manado. Ya. Itu penting tuh, Ali Sastro-Amijoyo ya, tidak hanya Konferensi Asia Afrika, kita kan orang guru, produk PTPG kita kan, produk IKIP, jadi harus terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Yamin ya, telah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Itu zamannya Ali Sastro-Amijoyo tuh ya. Ali diganti oleh Burhan Harahap, ini pemilu ya, penting. Tapi tidak hanya pemilu, harus dijelaskan sedikitlah pemenang pemilu itu 4 partai besar kan. PNI, Masyumi, NU, PKI. Jadi tidak hanya pemilunya sebagai produk Burhanuddin Harahap dari Masyumi ya, tapi juga hasilnya. Berikutnya Ali yang kedua, Ali Sastro-Amijoyo kedua menjabat lagi ya. Nah, Bu Tresna
Nasionalisasi perusahaan asing itu terjadi pada masa Ali Sastroamidjojo kedua. Ya, jadi bukan pada zaman Sumitro zaman sebelumnya. Tapi pada masa Ali Sastroamidjojo juga terjadi ketidakpuasan karena Muhammad Hatta mundur kan. Tidak setuju dengan gagasan demokrasi terpimpinnya Soekarno, Muhammad Hatta mundur, 56, maka terjadilah pergolakan di daerah, PRRI, Permesta, yang menuntut supaya Ali Sastroamidjojo mundur sebagai Perdana Menteri. Mundur digantikan oleh Juanda. Juanda ada satu program penting yang ini harus dikemukakan ya kepada anak-anak. Satu, deklarasi Juanda, yang kemudian nanti menjadi wawasan Nusantara. Ya. Satu lagi, program ekonomi, walaupun tidak bisa dilaksanakan karena Juandanya keburu meninggal, yaitu DEKON, deklarasi ekonomi. Ini program ekonomi yang ingin menjadikan Indonesia ini udahlah concern di bidang ekonomi, jangan di bidang politik saja. Tapi Juandanya keburu meninggal 1962 sehingga DEKON, deklarasi ekonomi, tidak bisa dilaksanakan. Nah, harus begitu ya, demokrasi liberal itu penjelasannya, program-program unggulan kabinet apa saja, ya, tidak usah disebutkan satu-satu yang lain yang rinci, tapi yang paling unggul saja. Yang unggul saja nggak bisa dilaksanakan karena kabinetnya hanya 1-2 tahun ya. Harus begitu penjelasannya ya, supaya anak-anak paham. Dan kalau bisa Pak Yuro jangan dibaca ya, masa menjelaskan membaca. Jadi yakinlah dengan 5-10 menit Bapak Ibu bisa, sebelum anak mengerjakan sesuatu ya, Bapak Ibu harus memberi penjelasan yang betul supaya anak paham tentang topik yang Bapak Ibu bahas ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan Pak Suhendra, peran tokoh-tokoh intelektual dalam zaman pergerakan nasional. 5 menit Pak Suhendra, silakan. Ya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan tentang materi yang saya coba jelaskan di rencana aksi keempat. Jadi saya coba menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh intelektual pada zaman pergerakan nasional. Jadi semenjak diberlakukannya politik etis di tahun 1901, terutama diberlakukannya kesempatan edukasi, diberikannya kesempatan bagi orang-orang bumi putra atau orang-orang pribumi dalam mengenyam pendidikan. Nanti menghasilkan tokoh-tokoh intelektual. Tokoh-tokoh intelektual inilah nanti yang berjuang di dalam zaman pergerakan nasional, mencoba membentuk sebuah identitas bangsa Indonesia seperti itu. Nah, dalam perkembangannya nanti ada tokoh-tokoh yang coba memperbaiki kualitas pendidikan, terutama bagi orang-orang bumi putra atau orang-orang pribumi. Salah satu tokohnya ini nanti ada misalkan Dr. Sutomo, yang nanti bersama-sama dengan mahasiswa Stopia membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan Budi Utomo di tahun 1908. Organisasi ini lebih berfokus pada memberikan edukasi bagi anak-anak pribumi itu sendiri, terutama dalam bidang pengetahuan, kebudayaan, pertanian, dan industri. Nanti dalam perkembangannya pada tahun 1912 itu muncul 3 tokoh yang nanti dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Nanti ada Ernest Dosdeker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, terus ada Suwardi Suryaningrat. Ya, nanti 3 tokoh ini membentuk sebuah organisasi politik yang dinamakan dengan Indis Party. Indis Party ini nanti sebuah organisasi politik yang berusaha untuk memperjuangkan kesamaan hak bagi semua golongan yang ada di Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu terpecah menjadi golongan bumi putra atau golongan pribumi, ada golongan masyarakat Indo, sebutan untuk masyarakat campuran bumi putra dan orang-orang Belanda, terus ada masyarakat Tionghoa dan lain-lain. Jadi organisasi ini coba berjuang untuk sebagaimana hak hidup manusia itu sama ketika zaman Hindia Belanda ini, zaman penjajahan. Organisasi Indis Party ini juga terkenal dengan sifatnya yang nanti non-kooperatif. Jadi 3 tokoh, Ernest Dosdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat itu lebih sering melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintah jajahan. Terutama nanti mereka tuangkan di dalam media atau surat kabar yang nanti dinamakan The Express. Nanti berisi tentang kritikan-kritikan mereka dituangkan di situ.
Nah, karena sifatnya yang non kooperatif ini yang akhirnya nanti pemerintahan jajahan menangkap dan mengasingkan 3 tokoh ini ke Belanda. Jadi Ernst Dosdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suharto Siregar nanti diasingkan ke Belanda. Setelah diasingkan ke Belanda, 2 tokoh Cipto Mangunkusumo dan Suharto Siregar nanti bergabung ke organisasi yang dinamakan dengan Indisvereniging. Indisvereniging ini adalah sebenarnya sebuah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa pribumi yang pada waktu itu belajar di Belanda itu sendiri. Nah, ketika 2 tokoh ini bergabung, organisasi ini nanti berubah menjadi organisasi politik, sehingga nanti berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Bahkan nanti organisasi ini menjadi organisasi yang cukup radikal pada waktu itu, yang bercita-cita untuk menuntut kemerdekaan atas penjajahan Belanda. Seperti itu. Nah, nanti dalam prosesnya, dalam perkembangannya, banyak nanti tokoh-tokoh zaman pergerakan itu sendiri dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar dunia. Nanti ada kemenangan Jepang atas Rusia, terus nanti ada atau dikeluarkan atau adanya doktrin Wilson yang nanti terkenal dengan istilah atau dengan kalimat hak menentukan nasib sendiri. Terus nanti juga adanya revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober di Rusia, di mana disingkatkan itu ada kemenangan orang-orang petani, orang-orang buruh berhasil menggulingkan pemerintahan yang absolut, pemerintahan Raja Rusia pada waktu itu. Nah, banyak peristiwa-peristiwa di luar ini nanti yang menginspirasi tokoh-tokoh perjuangan pergerakan yang ada di Hindia Belanda. Ya, salah satunya nanti ada Muhammad Hatta ketika dia memimpin Perhimpunan Indonesia. Terus nanti ada Insinyur Soekarno ketika nanti membentuk PNI dan memimpin PNI itu sendiri. Terus nanti juga ada Partai Komunis Indonesia. Dengan adanya PNI dan PKI itu sendiri merubah wajah dari zaman pergerakan nasional sendiri. Karena awalnya yang diikuti hanya tokoh-tokoh intelektual, nanti berubah menjadi gerakan yang lebih luas. Banyak orang-orang masyarakat umum nanti ikut berjuang masuk ke organisasi tersebut. Ya, terutama nanti PKI. Waktunya sudah 5 menit. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Suhendra, penjelasannya sudah lumayan ya, walaupun mungkin perlu disistematikkan ya. Jadi nanti anak bisa bingung peran tokoh-tokoh intelektual tuh masih belum jelas, walaupun Pak Suhendra sudah menyinggung ya. Jadi mesti secara sistematis begini misalnya ya. Jadi untuk bisa memahami tokoh-tokoh intelektual pada zaman pergerakan nasional itu, mungkin bisa menggunakan analisisnya Soekarno, yaitu bahwa untuk memahami kekuatan-kekuatan politik pada zaman pergerakan itu ada kekuatan-kekuatan politik yang berdasarkan nasionalisme, ada yang berdasarkan Islam, dan ada yang berdasarkan dan ada yang berdasarkan Marxisme atau komunisme. Harus begitu kalau mau lihat dari sisi partai politik, sehingga Pak Suhendra bisa mengkategorikan. Kita bisa lihat anak-anak partai-partai politik yang masuk kategori nasionalisme, bisa PNI, termasuk Budi Utomo, ya, indisi partai itu adalah organisasi politik yang nasionalisme. Yang Islam bisa menyebut Harekat Islam, ya, ataupun walaupun bukan partai politik tapi dia organisasi berasaskan Islam, boleh juga disebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, begitu ya. Itu berdasarkan Islam dan berdasarkan Marxisme atau komunisme, yaitu PKI 1920. Jadi kalau dilihat dari sisi tokoh-tokoh politiknya begitu ya. Yang kedua harus disinggung juga bahwa tentang tokoh-tokoh intelektual pada zaman pergerakan nasional itu, terutama pada tahun 1930-an itu ada polemik kebudayaan. Ya mungkin pernah dengar. Polemik kebudayaan itu
perdebatan di antara tokoh-tokoh pergerakan kita tentang Indonesia masa depan. Indonesia masa depan ini mau mengikut kepada nilai-nilai Barat atau mengikut kepada nilai-nilai Timur. Nah, tokoh polemik kebudayaan itu yang menginginkan pada nilai-nilai Barat seperti Sultan Takdir Ali Shahbana, misalnya ya. Sementara yang menginginkan pada nilai-nilai Timur, misalnya Sanusi Paneh. Jadi penting polemik kebudayaan itu untuk bagaimana Indonesia masa depan. Apakah mau menjadi negara modern ikut dengan nilai-nilai Barat atau tetap mempertahankan jati dirinya seperti dunia Timur, ya. Kemudian boleh juga disinggung tentang Sumpah Pemuda, itu mungkin agak lupa ya. Walaupun tidak terkenal pada zamannya, sudah dijelaskan oleh Bu Tresna ya, tapi gagasannya penting, perlunya satu bangsa, satu tanah air, menjunjung bahasa persatuan ya. Nah, untuk mengimbangi gagasan Sumpah Pemuda itu ya boleh disinggung tentang manifesto politiknya mahasiswa Perhimpunan Indonesia, bahwa untuk bisa mencapai kemerdekaan itu perlu ada persatuan, perlu ada percaya diri, perlu ada kerjasama dan sebagainya ya. Jadi manifesto politik itu sangat penting. Tentang tokoh pendidikan bagus tadi disinggung, walaupun salah menyebutkan Pak Shendra. Tokoh pendidikan jangan Dr. Sutomo, tapi harus pada Suwardi Suryaningrat. Suryaningrat ya Pak. Jadi ini contoh visi Suwardi Suryaningrat punya pikiran, ternyata berjuang di bidang politik itu hanya menimbulkan perpecahan, hanya menimbulkan hukuman buangan seperti yang dia alami dibuang ke negeri Belanda kan. Karena itu pada tahun 1920-an Suwardi Suryaningrat dia ubah strategi memperjuangkan memajukan Indonesia itu. Tidak melalui jalur politik, tapi melalui jalur pendidikan. Karena itu Suwardi Suryaningrat dia ubah juga namanya menjadi nama pendidikan. Nama pendidik Ki Hajar Dewantoro ya, dengan mendirikan sekolah-sekolah taman siswa. Itu harus disampaikan ke anak-anak tuh kalau mau tentang tokoh pendidikan. Metamorfosa perjuangan, metamorfosa. Dari Suwardi Suryaningrat di bidang politik menjadi Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan yang sekarang memang dianggap sebagai bapak pendidikan, dan hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro sampai sekarang diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Satu-satunya di dunia hari ulang tahunnya seorang tokoh diperingati sebagai Hari Pendidikan. Itu hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro ya, jadi Hari Pendidikan Nasional kita. Harus begitu ya Pak Suhendra penjelasannya. Dan tentu saja yang terakhir kaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh politik terutama tahun 30-an, penting disebutkan tentang strategi ko dan non-ko. Apakah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu mau dilakukan dengan cara kooperatif, bekerja sama dengan Belanda, atau non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda ya. Pak Suhendra bagus sudah menyebut pengaruh-pengaruh gagasan besar dari luar ya, yang mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual kita. Itu bagus, jangan dinafikan, kita memang dapat pengaruh dari luar, termasuk yang belum disebutkan oleh Pak Suhendra, gagasan Pancasilanya Soekarno itu juga mendapat pengaruh dari gagasan ideologinya Dr. Sun Yat-sen, San Min Chui. San Min Chui, 3 dasar utama, yaitu kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan. Nah, Soekarno menambah 2 sehingga menjadi Pancasila, ketuhanan dengan persatuan Indonesia. Jadi Pancasila bukan seperti kata orang PKN ya, nilai-nilai murni dari bumi Indonesia. Enggak, itu gagasan Sun Yat-sen. Kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial itu gagasan Sun Yat-sen, San Min Chui. 3 prinsip utama. Nah, Soekarno tambah dengan ketuhanan dan persatuan Indonesia ya, atau kebangsaan Indonesia. Jadi revolusi Bolshevik bagus karena itu mempengaruhi komunisme di Indonesia ya. Kemenangan Jepang, gerakan Turki Muda itu bagus untuk bagaimana Indonesia menjadi negara maju seperti negara-negara lain. Jadi kita ingin menjadi negara maju itu karena negara lain, Turki, India, Cina sudah pada maju. Jadi sejak awal tokoh-tokoh kita tuh berpikirnya
inklusif, keluar ya, terbuka, bukan eksklusif. Termasuk nggak boleh Pancasila adalah ciri khas ciptaan bangsa Indonesia. Enggak. San Minsu-nya Sun Yat-sen mempengaruhi pikiran Soekarno walaupun di-create, dicipta ulang oleh Soekarno, ditambahkan jadi dari 3 menjadi 5 ya. Saya kira sudah oke sih Pak Sunda, tinggal sistematik ya supaya selama 5-10 menit itu penjelasannya kepada anak-anak lebih sistematis dan lebih jelas lagi. Oke, berikutnya ada yang akan menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dari Ibu Janurwati dan Pak Ganjar Kusuma, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bu Janur, 5 menit juga, silakan menjelaskan. Ya, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aksi keempat ini, saya membahas tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang sejarah Islam. Seiring dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Kemudian Islam ini nanti menyebar sampai ke Timur Tengah, kemudian ke Eropa Selatan, dan ke timur sampai ke Indonesia. Nah, kemudian Islam ini nanti dibawa oleh para pedagang Arab atau para musafir dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Saudagar Arab ini tidak hanya mereka berdagang, tapi juga ingin melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim, yaitu berdakwah. Ya. Hal ini termotivasi karena dari salah satu hadis mengatakan bahwa sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, kemudian dakwah dari para saudagar ini kemudian nanti dengan cepat disambut oleh orang-orang Indonesia karena memang para saudagar Arab ini berlaku sopan, ramah, penampilannya simpatik, dan kemudian juga mereka ini memiliki kebiasaan yang bersih, rapi. Kemudian yang kedua ada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu teori Mekah, kemudian teori Gujarat, dan teori Persia. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para musafir Arab. Ini berdasarkan dicetuskan teori ini oleh Van Leer. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persamaan mazhab yang dianut di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Ternyata memang mazhab Syafi'i ini adanya yang terbesar yaitu di Arab dan di Mesir. Kemudian ada perkampungan Islam Arab, yaitu di Kanton. Kemudian juga penggunaan gelar Al-Malik pada kerajaan Samudra Pasai itu juga merupakan yang biasa digunakan oleh budaya Mesir. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh Snoku Granjil. Gujarat ini masuk pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didukung dengan bukti adanya persamaan batu nisan. Ternyata batu nisan yang ada di Indonesia memiliki persamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Kemudian juga berasal dari bukti dari catatan Marco Polo, ya, bahwa dia pernah singgah di Perlak. Di Perlak ternyata sudah ada penduduk yang sudah menganut agama Islam. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Teori Persia menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawakan oleh orang-orang Persia. Hal ini dibuktikan dengan adanya agama Syiah, aliran Syiah di Indonesia. Kemudian selain itu ada juga peringatan 10 Muharram untuk memperingati hari lahirnya Hasan Hussein yang sama dengan yang ada di Persia, yang sama juga dengan yang ada di Sumatera, yaitu budaya Tabot atau Tabui. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Islam banyak dianut di Indonesia atau diterima. Pertama, karena Islam itu disebarkan dengan cara damai. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Yang kedua, syarat masuk Islam itu sangat mudah. Yang ketiga, upacara-upacara dalam Islam itu sangat sederhana. Yang keempat, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan tradisi setempat. Jadi di Indonesia kan tradisinya sudah ada ya. Jadi ada raja,
sebelumnya Hindu Buddha raja, kemudian dari raja ini diibaratkan sebagai dewa raja. Di Islam juga ada yang seimbang dengan konsep dewa raja, yaitu konsep Khalifatullah fil ardi, yang tentu saja berwibawa dibanding dengan dewa raja, sehingga raja-raja mau menerima Islam dan menyebarkan Islam. Kemudian penyebaran Islam itu lebih kepada kesenian yang apa ya, yang disenangi oleh masyarakat setempat. Kemudian juga melalui politik dan penyebaran Islam juga ini berhubungan dengan mundurnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sehingga Islam ini makin berkembang. Waktunya sudah 5 menit. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih. Silahkan di-unmute juga supaya suaranya tidak masuk yang lain. Oke, Pak Ganjar, 5 menit juga, silakan. Mau apa yang dijelaskan? Iya, baik Bapak. Saya akan menjelaskan tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, setelah agama Islam tersebar, baru berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini disebut juga kesultanan, dengan rajanya gelarnya sultan. Nah, salah satu kerajaan pertama Islam di Indonesia salah satunya adalah Kesultanan Samudra Pasai yang terletak di Lok Sumawe, Aceh. Sultan pertama yang mendirikan Kesultanan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik Al-Saleh atau disebut Merah Silu. Sepeninggal Merah Silu, sultan-sultan selanjutnya adalah salah satu sultan yang terkenal, Malik Al-Tahir, yang membawa Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan. Nah, setelah itu datanglah bangsa Portugis pada abad 16 yang mengganggu perdagangan, ekonomi, politik, budaya, dan kedaulatan Kesultanan Samudra Pasai. Karena faktor persenjataan dari bangsa Portugis jauh lebih kuat dan lebih canggih dan mempunyai meriam, akhirnya Kesultanan Samudra Pasai runtuh ditaklukkan menjadi jajahan bangsa Portugis. Nah, lalu selanjutnya, setelah runtuhnya Kesultanan Samudra Pasai yang terletak di Lok Sumawe, Aceh, di Aceh juga daerah yang sama, di Provinsi Aceh sekarang, berdiri juga Kesultanan Aceh, yang letaknya sekitar Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kalau Kesultanan Samudra Pasai itu di Lok Sumawe, Kabupaten Aceh, Lok Sumawe, daerah berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, tapi masih satu provinsi. Nah, Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, dia sebagai Sultan pertama. Nah, selanjutnya, sepeninggal Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan-Sultan Aceh selanjutnya, salah satu sultan yang paling terkenal. Nah, kalau Samudra Pasai itu Malik Al-Tahir, yang paling terkenal, yang membawa Kesultanan Samudra Pasai mencapai kejayaan. Nah, kalau Kesultanan Aceh mencapai kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini adalah seperti Malik Al-Tahir, sultan yang gagah, berwibawa, pintar, dan memajukan ekonomi kesultanan. Nah, ternyata sama Sultan Iskandar Muda juga mendapatkan gangguan dari Portugis yang berkedudukan di Malaka. Apalagi sebagian wilayah Kesultanan Samudra Pasai di bawah jajahan Portugis. Oleh karena itu, merasa terancam, Sultan Iskandar Muda lalu mengirimkan 2 kali armada Aceh untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Tetapi kembali kalah. Karena apa? Sultan Iskandar Muda kalah karena kalah oleh faktor persenjataan. Jadi senjata bangsa Portugis itu jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat, gitu ya. Nah, Kesultanan Aceh peninggal Sultan Iskandar Muda mengalami kemunduran hingga akhirnya nanti ditaklukkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-20. Nah, selanjutnya kita kembali ke kerajaan yang ada di Tanah Jawa. Kerajaan pertama di Tanah Jawa salah satunya adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini letaknya di Demak, ya anak-anak sekalian. Jadi Kesultanan ini didirikan oleh anaknya Raja Majapahit Brawijaya yang bernama Raden Patah. Raden Patah ini yang mendirikan Kesultanan Demak, yang membangun Masjid Agung Demak. Selanjutnya, ternyata Raden Patah ini sama seperti dengan sultan-sultan yang lain, terancam oleh datangnya Portugis ke Nusantara atau ke Indonesia. Akhirnya Raden Patah mengutus anaknya Pangeran Seberang Lor atau Adipati Yunus
mengirim armada angkatan laut menuju Malaka. Malaka itu di Malaysia, bukan di Indonesia tapi masih wilayah Malaysia. 2 kali mengirim armada pasukan laut besar-besaran. Ya, seperti biasa terjadi pertempuran laut antara kapal perang Portugis melawan kapal perang Kesultanan Demak. Ya, akhirnya Kesultanan Demak kembali kalah. Ya, dikarenakan faktor persenjataan bangsa Portugis ternyata jauh lebih kuat, lebih besar, punya banyak meriam atau kapalnya lebih canggih. Dalam peristiwa pertempuran ini Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Yunus gugur. Itu akhirnya terjadi konflik di Demak yang dimenangkan oleh Sultan Trenggono. Di bawah Sultan Trenggono ini, Sultan Trenggono berhasil mencegat Portugis di Sunda Kelapa dengan mengirimkan Fatahillah. Lalu selanjutnya Sultan Trenggono meninggal. Peninggal Sultan Trenggono terjadilah perang saudara yang menyebabkan Kesultanan Demak pindah ke Pajang. Lalu akhirnya Sultan Pajang selanjutnya itu adalah Jaka Tingkir, Radiwijaya. Halo Pak Ganjar, waktunya sudah 5 menit. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan presentasi dari Ibu Janur dan Pak Ganjar. Ya, ini masih perlu penjelasan yang lebih jelas ya. Terutama Pak Ganjar ya, menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia habis oleh Aceh dengan Demak. Coba mesti proporsional dan ambil kerajaan-kerajaan yang penting di Indonesia ya, tidak hanya di Aceh dan Demak. Oke, Bu Janur Wati dulu ya, menjelaskan teori masuknya Islam di Indonesia mungkin sumbernya harus jelas ya. Masa teori Mekah dikemukakan oleh Panler. Panler nggak bukan teori Mekah. Kalau teori Mekah itu oleh Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau Panler bukan teori Mekah, tapi para pedagang lah yang membawa agama Islam ke Indonesia. Sebab disertasinya dia tentang Trade and Society in Indonesia. Jadi perdagangan dan masyarakat Indonesia itu sejarawan Belanda Panler ya. Termasuk juga tadi ya teorinya ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat ya. Mungkin tokoh-tokohnya yang penting argumennya ya. Jadi sebab Husain Jadiningrat itu adalah muridnya Snuk Rugronya. Dia disertasi doktornya tentang kerajaan Banten, pembimbingnya Snuk Rugronya. Jadi mungkin Husain Jadiningrat itu juga sama pendapatnya dengan Snuk Rugronya tentang teori Gujarat, bahwa agama Islam itu dibawa atau datang dari India karena sudah mengalami proses pergumulan dengan budaya-budaya di India dan cocok dengan budaya yang kaya di Indonesia. Kalau teori Persia justru harus oleh Naguib al-Attas. Sayyid Husain Naguib al-Attas itu orang Persia ya, dan buktinya bukan tentang agama Syiah saja, tapi gelar-gelar Sultan di Indonesia sering pakai Shah. Iskandar Shah, Mahmud Shah, itu Shah itu gelar raja-raja Persia ya. Oke. Sebenarnya kalau kita baca Reclaim ada teori baru ya, yaitu bahwa Islam itu juga datangnya dari Cina. Ada beberapa wali songo yang juga keturunan dari Cina. Jadi jangan dianggap Cina itu Konghucu atau ateis seperti sekarang. Itu suku apa tuh Uighur ya. Suku Uighur itu ratusan juta juga Muslim. Itu berjasa ya, menyebarkan, memperkenalkan Islam ke Indonesia. Termasuk Laksamana Cheng Ho kan. Itu Muslim tuh ya. Mungkin perlu dijelaskan, harus baca bukunya Taufik Abdullah ya, tentang 3 pola pengislaman di Indonesia. Ibu Janurwati lupa mungkin mata kuliah saya ya. Jadi menurut Prof. Taufik Abdullah, ada pola top down, dari atas ke bawah. Seperti sebagai nampak dalam Kerajaan Makassar, rajanya dulu Muslim, baru diikuti oleh rakyatnya itu
pola top down. Ada juga yang bottom up. Dari bawah dulu baru ke atas. Seperti terjadi pada Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Masyarakat pesisirnya dulu menjadi Muslim, kemudian rajanya ikut menjadi Muslim. Yang ketiga, campuran. Seperti terjadi pada masyarakat Aceh. Jadi antara raja dengan rakyatnya bersamaan sama-sama memeluk agama Islam. Itu bagus diperkenalkan teori pola Islamisasi di Indonesia menurut Prof. Taufik Abdullah ya. Dan jangan lupa setelah datangnya bangsa-bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, itu justru semakin memperkuat penyebaran Islam di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia, penguasa-penguasa, raja-rajanya semakin memperkuat Islam sebagai benteng pertahanan keyakinan dalam menghadapi kekuatan Barat. Ya. Jadi harus begitu, Bu Janurwati penjelasannya ya. Termasuk tadi disinggung bagus konsep Dewa Raja, penting ya. Jadi di Hindu juga ada Dewa Raja, sementara di Islam ada yang lebih berwibawa, yaitu bahwa Raja itu adalah wakil Allah di muka bumi. Ya. Mungkin perlu disebutkan contoh-contohnya. Jadi selalu raja-raja Islam itu contohnya pakai Halifatullah ing tanah Jawa, Halifatullah mungkin di Aceh, Halifatullah di mana gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah wakil Allah di daerah dia gitu ya. Nah, Pak Ganjar yang perlu banyak penjelasan ya. Jadi kalau kerajaan-kerajaan Islam harus proporsional Pak Ganjar, jangan hanya Aceh dengan Demak. Mungkin di Sumatera boleh ambil kasusnya Aceh ya. Untuk di Jawa ambil Mataram Islam. Demak terlalu kecil. Tapi Mataram Islam itu di bawah rajanya yang sultannya terkenal Sultan Agung itu memberi warna Islam berkembang di Jawa. Ya. Di Sulawesi ambil Makassar ya, atau Gorontalo. Harus begitu supaya anak tuh Islam di Indonesia, bukan Islam hanya di Aceh dan di Demak ya. Jadi ambil Aceh di Sumatera, ambil Mataram Islam di Jawa, ambil Makassar di Sulawesi, ambil Ternate Tidore, pusat rempah-rempah di Maluku ya. Nah, begitu cara menjelaskan. Kalau mau di Kalimantan walaupun abad 19 ya, Kesultanan Banjar ya, Banjarmasin. Jadi supaya anak gening kerajaan-kerajaan Islam itu juga ada di tiap pulau gitu, tidak hanya hayu ngagugulung Aceh. Jigana Pak Ganjar orang Aceh, reus pisan kacut nyakdin jigana. Harus proporsional menjelaskannya ya. Aceh, Mataram Islam di Jawa, Makassar Sulawesi, Ternate Tidore Maluku, Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan. Disebutkan penting nih Pak Ganjar. Peranan ulama-ulama istana, ulama-ulama terkenal yang ikut menyebarkan agama Islam. Mungkin oleh Ibu Janurwati boleh juga disebutkan, terutama Pak Ganjar karena kerajaan Islam. Di Aceh ada Hamzah Pansuri, itu ulama istana tuh. Yang ajaran-ajarannya penting ya untuk menyebarkan agama Islam. Ada Samsudin As-Sumatrani ya. Di Jawa ada Ronggo Warsito, ada Wali Songo. Nah, boleh disebutkan tuh Wali Songo tuh berjasa menyebarkan Islam di Jawa ya. Di Makassar ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari yang menyebarkan Islam juga di Banten. Bahkan dia dibuang ke Belanda, meninggal di Afrika Selatan. Jadi orang Afrika Selatan menjadi Muslim tuh karena jasanya orang Makassar tuh, Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia meninggal di Cape Town di Afrika Selatan. Di Ternate Tidore boleh dicari lah ya. Termasuk di di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, jadi penting menyebut tokoh-tokoh ulama terkenal atau ulama istana yang ikut menyebarkan Islam di Indonesia ya. Kalau di Banten ada Syekh Nawawi Al-Banteni kan? Selalu pakai nama tempat. Di Minangkabau ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Di Palembang ada Syekh Ahmad Al-Palimbani ya. Muhammad Ganjar Kusuma Al-Tasikmalayai. Karena di Tasik.
Pak Epano Pahlopi Pal Bangka Belitungi gitu ya. Itu ulama-ulama terkenal dulu selalu begitu. Harus begitu ya Pak Ganjar ya, proporsional. Menjalankan kerjaan Islam itu jangan habis waktunya menjelaskan Aceh dengan Demak. Cenah waktosna barudak ya. Jadi harus ambil Aceh, Mataram Islam, Makassar, Ternate Tidore, termasuk boleh Banjarmasin ya, supaya termasuk ulama-ulama istananya, boleh raja terkenalnya. Aceh tadi menyebut Sultan Iskandar Muda, Mataram Islam Sultan Agung ya, Gua-Talo Makassar Sultan Hasanuddin, Ternate Tidore boleh siapa Ba'bullah atau siapa ya. Nanti di Banjarmasin boleh Pangeran Hidayatullah atau Pangeran Antasari. Begitu ya. Saya pikir terakhir kita akan mendengarkan penjelasan sejarah yang jauh sekali periodenya, yang sengaja ditempatkan di paling akhir supaya yaitu dari siapa nih, Ibu Reja, teori asal usul nenek moyang bahasa Indonesia, dan Pak Epano Pahlopi, corak kehidupan manusia praksara. Masing-masing 5 menit. Ibu Reja, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk aksi 4 nanti materi yang akan saya sampaikan adalah tentang teori asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Teori yang pertama itu adalah teori Yunan, di mana teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya di daerah Yunan. Kemudian diperkirakan karena terjadi bencana alam, kemudian ada serangan dari suku bangsa lain, sehingga mereka mulai melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah yang lain. Kemudian hal yang mendasari dari teori ini antara lain adalah yang pertama itu karena adanya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat yang ada di Nusantara, kesamaannya dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Kemudian yang kedua adalah karena ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang diyakini ada kesamaan dengan kapak tua yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Sehingga dengan penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tenggara menuju ke Nusantara. Kemudian untuk tokoh pendukung dari teori ini itu antara lain ada John Henry Kasparken, kemudian ada Robert Baron von Hagen-Skelden, dan Muhammad Ali. Kemudian 3 gelombang migrasi yang dijelaskan pada teori ini antara lain ada migrasi dari ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid. Kemudian yang kedua adalah teori Nusantara. Untuk teori Nusantara ini mengemukakan bahwa asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri tanpa adanya proses migrasi dari daerah lain. Tokoh pendukung dari teori ini itu antara lain ada Boris Karl, kemudian ada J. Crawford, kemudian ada Sultan Takdir Ali Syabana, dan ada Muhammad Yamin. Kemudian dasar dari teori ini antara lain yang pertama adalah masyarakat Melayu dan suku Jawa itu memiliki peradaban yang dinilai sudah tinggi, di mana dalam hal tersebut untuk mencapai peradaban yang tinggi itu pasti melalui proses yang cukup lama. Kemudian yang kedua, bahasa yang berkembang di Nusantara maupun bangsa lain yang serumpun itu berbeda jauh dengan bahasa yang berkembang di Nusantara, di Asia Tengah, Kemudian yang ketiga adalah teori Afrika, di mana menurut teori ini asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Teori ini mengungkapkan bahwa bangsa Afrika itu bermigrasi menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun tersebut, bumi memasuki zaman glasial sehingga memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu sederhana. Kemudian teori ini pertama kali dikemukakan oleh James Watson, dan teori ini juga didasarkan pada data paleoantropologi dan bukti-bukti dari genetika. Kemudian yang keempat ada teori Taiwan. Teori Taiwan ini menyatakan bahwa
asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan, yang mana teori ini juga didukung oleh seorang ahli yang bernama Hari Truman Simanjuntak. Kemudian dasar utama dari teori ini adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Lalu bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kemudian jadi dari segi bahasa itu sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara itu mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga saat ini. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reja. Pas 5 menit waktunya. Terakhir Pak Epano Pahlovi, silakan 5 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas terkait dengan materi saya terkait dengan corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Berdasarkan kategori hasil dari penemuan dari para arkeolog, dari hasil penemuannya itu dibagi menjadi 4 kategori masa. Yang pertama itu masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Pertama yaitu masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau dikenal dengan budaya Paleolitik. Pada masa ini ada jenis manusia yang tinggal pada masa ini adalah dibagi menjadi 3, yaitu jenis Meganthropus, jenis Pithecanthropus, dan jenis Homo. Itu berdasarkan penemuan yang berhasil didapatkan oleh para ilmuwan paleontolog dari Belanda, yaitu Edwin de Bois dan von Koningswald. Dari corak kehidupan ekonomi, sosial dan ekonominya, dari sosial mereka masih bertergantung dengan alam. Kemudian mereka masih berburu karena pada masa ini, masa Pleistosen ini puncaknya perkembangan hewan-hewan yang menyusui atau mamalia, maka berburu itu menjadi aktivitas bertahan hidup seperti rusa, kuda, kijang, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pola kehidupan tempat tinggalnya, mereka masih nomaden. Kemudian dari komunikasi mereka masih menggunakan bahasa isyarat. Kemudian hasil budayanya di sini masih sangat sederhana sekali. Contohnya seperti kapak perimbas, alat servis atau flex, dan alat dari tulang. Selanjutnya terkait dengan masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di sini dari corak sosial ekonominya mereka sudah mulai semi menetap atau dikenal dengan semi sedentar, terutama mereka tinggal di gua-gua payung atau dikenal dengan Abrisosrots. Kemudian mereka juga sudah mengenal makanan, sumber makanan dari ikan, kerang-kerangan, siput. Itu dibuktikan dengan adanya penemuan namanya Kejadian Modinger atau tumpukan sampah kerang, kulit dari kerang. Kemudian juga pada masa berburu mengumpulkan makanan tingkat tingkat lanjut ini, mereka juga sudah mengenal menemukan api atau menemukan api. Penemuan api ini tidak lepas dari perkembangan otak mereka, ya, dari tuntutan penyelesaian diri dari perkembangan alam. Kemudian peran pentingnya api ini juga pertama itu sebagai menghangatkan tubuh, kemudian menghalau hewan-hewan buas dan sebagainya. Kemudian mereka juga sudah mengenal slash and burn. Slash and burn ini adalah terkait dengan bagaimana mereka menebang dan membakar untuk dijadikan pertanian mungkin nantinya, karena memang pada masa ini transisi untuk menuju ke masa Neolitik atau masa bercocok tanam nantinya. Kemudian dari hasil kebudayaannya hampir sama, tapi sudah mulai dihaluskan dibandingkan pada masa sebelumnya yang masih sangat kasar, yaitu seperti sepih belah atau flex, kemudian alat dari tulang, kemudian juga kapak genggam atau kapak Sumatera, dan sebagainya. Kemudian pada masa selanjutnya itu masa bercocok tanam atau dikenal dengan Neolitik. Pada masa ini mereka perbandingannya dibandingkan pada masa sebelumnya mereka food gathering,
mereka mengumpulkan makanan, sedangkan pada masa bercocok tanam ini mereka sudah mengenal food producing atau menghasilkan makanan. Dilihat dari apa? Dilihat dari mereka bertani atau bercocok tanam. Nah, di sini manusia yang tinggal pada masa ini adalah gelombang pertama atau dikenal dengan Melayu Austronesia atau dikenal juga dengan Proto Melayu. Mereka datang ke Indonesia dalam beberapa gelombang, ada 2 gelombang. Mereka datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan, dan itu melalui jalur barat maupun jalur timur. Nah, keturunan Melayu tua tersana masih ada sampai sekarang, itu adalah Dayak, Toraja, Batak. Kemudian dari corak kehidupan ekonominya, sama tadi mereka sudah mengenal slash and burn juga, dan mereka dibandingkan pada masa sebelumnya, mereka sudah mulai menetap atau dikenal dengan sedentar. Kemudian gotong royong, pembagian kerja, kemudian juga mereka sudah mengenal pemimpin dalam kelompok masyarakatnya atau dikenal dengan primus inter pares. Kemudian selanjutnya yaitu masa perundagian. Oke, Pak Epano, waktunya sudah 5 menit. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bu Reza dan Pak Epano, nampaknya ini memang satu periode yang abstrak ya, yang sukar. Mengapa mengajarkan sejarah itu harus mulai dari periode kontemporer dulu, yang lebih akrab dengan anak, karena menjelaskan zaman praaksara ini susah ya. Tapi Bu Reza menurut saya sudah lumayan, sudah oke bahkan ya menjelaskannya, tapi harus ditegaskan bahwa seperti saya katakan sebelumnya ya, nenek moyang bangsa Indonesia itu bangsa Austronesia, bangsa pelaut, bukan Pithecanthropus erectus, bukan manusia purba. Ini anak harus jelas tuh ya. Jangan sampai oh kita ini turunan Homo soloensis ya. Sama seperti Jokowi dari Solo. Jadi nenek moyang kita bangsa Austronesia itu beda dengan Pithecanthropus erectus, Wajakensis, Soloensis. Nah, itu banyak teori menyatakan manusia purba itu punah karena mungkin tidak survival in the fittest ya. Mungkin juga karena terdesak oleh bangsa Austronesia pendatang ya, ataupun yang lebih canggih masyarakat dan persenjataannya. Tentang teori-teori oke ya, ada teori Yunan. Yunan itu bukan dari Cina, Yunan itu daerah Laos ya, Asia Tenggara Daratan. Ada teori Afrika, teori Taiwan, dan teori Nusantara. Tapi kalau Bu Reza belum membaca tokoh-tokoh penemunya, nggak usah disebutkan deh. Nanti kalau anak nanya, Bu, kalau teori Nusantara menurut Muhammad Yamin, apa Bu artikelnya atau bukunya? Mati Bu Reza nggak tahu kan. Jadi lebih baik teori itu menyatakan begini. Tidak menurut Andi Suwirta, menurut Muhammad Yamin, nanti kalau anak yang kritis, apa Bu saya ingin baca bukunya dari Muhammad Yamin, dari Truman Simanjuntak, dari Von Hennig-Gelderen apa? Kata Bu Reza, nyata orang ecan maca. Iya, Ibu juga belum baca, karena mohon maaf. Jadi kan menyusahkan diri sendiri ya. Jadi lebih baik apa itu teori Yunan, menyatakan seperti apa, saya pikir udah cukup itu ya. Teori Taiwan, termasuk tadi Ibu Reza menyatakan kesamaan bahasa. Harus diberi contoh. Apa bahwa bahasa Melayu, Austronesia atau Polynesia itu di kawasan Asia Tenggara ini sama. Beri contoh misalnya padi. Padi, orang Jawa pari, orang Sunda pare, ya. Nah gitu kan. Itu makanan lah ya. Yang kedua ternak, kerbau. Kebo orang Jawa, kebo orang Minang. Tapi orang Sunda mah kunaon muning. Muning orang Sunda masalahnya beda. Bukannya kerbau tapi kalah ke muning lainnya. Jadi ada kesamaan-kesamaan bahasa di Asia Tenggara, itulah Melayu Austronesia atau Polynesia. Jadi harus disebutkan contoh kesamaan bahasanya ya. Bahasa Tagalog Filipina hampir sama dengan bahasa Jawa, berhitung 1, 2, 3, hiji loro telu itu
ada juga yang sama ya. Hiji Jawa, hiji Sunda, cie Minang ya, cie. Jadi kemudian apa yang Bu Reza nih, ya harus ditekankan bahwa nenek moyang kita tuh bangsa Austronesia ya. Terutama teori Nusantara ini penting dikemukakan. Sebenarnya ini adalah migrasi itu, teori migrasi itu biasanya dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, kan begitu ya. Jadi kalau nenek moyang kita dari Yunan itu bukan daerah padat. Atau dari Taiwan, Formosa itu bukan daerah padat, apalagi dari Afrika, terlalu jauh. Memang dari dulu Asia Tenggara ini, Nusantara nih, khasnya Jawa itu penduduknya padat. Sehingga ada kemungkinan justru dari Nusantara lah khasnya dari daerah yang padat penduduknya menyebar ke daerah-daerah yang belum padat. Jadi, tapi karena ini baru hipotesis ya, baru teori. Jadi yang penting logikanya. Mengapa teori Nusantara menyatakan seperti itu? Biasanya migrasi itu, kepindahan penduduk itu dari daerah padat kepada yang kurang padat. Yunan tidaklah padat. Formosa Taiwan juga tidak padat, apalagi Afrika ya. Dan Austronesia ini khas kulitnya coklat ya. Jadi kalau dari Cina, dari Taiwan agak jauh, mereka putih ya, orang Cina kan. Apalagi dari Afrika hidung, jadi kita nih khas Asia Tenggara. Jadi yang sesuatu memang teori Yunan atau teori Nusantara. Jadi orang Asia Tenggara itu, orang Nusantara itu khas, kulit coklat, murah senyum, apalagi hidung tidak terlalu mancung ke dalam ya. Itulah bangsa Austronesia ya. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, pergi ke Laos, pergi ke Filipina, kita nggak bisa membedakan apakah ini orang Indonesia, orang Thailand, sebab itulah khas bangsa Austronesia. Karena memang mungkin walaupun kita bukan pakar ya, untuk bisa memahami teori mana yang benar, harus pakai tes DNA itu ya. Tapi kita kan belum pakar tentang itu ya. Jadi kalau ada tulisan tentang tes DNA bahwa nenek moyang kita tuh bangsa Austronesia, katakanlah berdasarkan tes DNA manusia Austronesia tertua itu, katakanlah apakah dari Jawa atau dari Yunan atau dari itu, mungkin bisa memperkuat teori ini ya. Tapi sudah oke ya Bu Reza penjelasannya, walaupun perlu ditegaskan ya. Hanya Pak Evano ini agak kurang sistematis dan kurang fokus ya. Jadi untuk bisa memahami corak kehidupan manusia praksara itu, ya kita guru sejarah, termasuk sejarawan, nggak paham tentang zaman praksara, kan belum ada tulisan ya, belum ada bukti-bukti sejarah kan. Jadi bagaimana kita bisa memahami corak kehidupan pada zaman praksara? Kita mengandalkan pada pendapat 3 pakar. Pertama dari antropolog. Dari antropolog lah kita bisa mengetahui bahwa corak kehidupan manusia praksara itu adalah hunting, tahapannya ya, hunting, berburu, food gathering, tadi mengumpulkan makanan, dan food producing. Ya, jadi itu pendapatnya antropolog tuh, yang meneliti di pedalaman Afrika, di Asia, di Latin Amerika, termasuk di Indonesia, pola-pola kehidupan manusia yang belum tersentuh dengan peradaban luar itu begitu, hunting, food gathering, food producing. Nah, itu corak kehidupan. Sekarang alat-alat yang gunakannya gimana? Bisa tahu. Nah, ini kita harus minjam pendapatnya para geolog, para ahli ilmu lapisan bumi. Jadi para ahli lapisan bumi itu kadangkala sering survei dan menemukan jenis-jenis batu yang dinilai ini pernah digunakan oleh manusia zaman dulu. Dan para geolog bisa menentukan usia batu ini berapa ratus tahun atau juta tahun melalui karbon 14 gitu. Sehingga dari para geolog lah kita bisa mendapat info, oh ada zaman batu tua, ada zaman batu tengah, ada zaman Neolitikum, batu baru.
itu pendapatnya geolog. Kita terima saja karena kita kan nggak pakar tentang ilmu lapisan bumi termasuk usia batu ya yang digunakan oleh manusia purba. Yang ketiga, kita harus mengikut kepada pendapat pakar arkeolog. Arkeolog yang kalau menemukan fosil, menemukan tulang yang sudah jadi fosil, dia tahu bahwa ini tuh tulang manusia, tulang binatang, tulang kaleng. Termasuk bisa menentukan usianya lewat karbon 14 tadi. Nah, dari rekonstruksi para arkeolog itu, kita mengenal yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo soloensis, Valeo javanicus, gitu. Jadi zaman praksara nih sejarawan, apalagi guru sejarah ya, kita nih tidak pakar tentang kita kalau menemukan tulang dan tulang ini sudah jadi fosil, kita nggak tahu ya apakah ini tulang manusia, tulang binatang atau tulang tumbuhan ya. Tapi arkeolog bisa merekonstruksi bahkan ya, termasuk geolog kalau menemukan kapak atau apa yang sudah jadi fosil dia bisa merekonstruksi, termasuk tadi pendapat antropolog. Jadi kita menjelaskannya mengikut itu saja, mengikut pendapat antropolog sehingga dikenal ada hunting, food gathering, food producing. Para geolog ada zaman batu tua, zaman batu muda, paleotikum, zaman logam bahkan, zaman perundagian ya, dan para arkeolog sehingga dikenal manusia-manusia purba. Terakhir harus ditekankan seperti saya sampaikan ke Bu Reja ya, manusia-manusia purba ini mungkin karena seleksi alam, karena desakan alam, atau karena bencana ya, akhirnya punah. Jadi jangan anak-anak punya anggapan kita nih keturunan Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Valeo javanicus, bukan ya. Jadi kalau kita pergi ke Sangiran itu bukan berarti itulah nenek moyang kita, bukan ya. Nenek moyang kita mah kata Bu Reja tadi ya, kulitnya coklat, rambut hitam, hidung tidak terlalu mancung ya, mata kalau kata dulu Sumbang, mata coklat kopi susu. Bibir berem jawer hayam. Kulit koneng cangkang cau. Ya, lagu runtah ya. Oke, saya pikir itu dan silakan Bapak Ibu berdasarkan masukan dari saya dirancang perangkat pembelajarannya. Bu Anne, apakah masih bergabung? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sekaitan dengan mahasiswa PPG mau membuat perangkat pembelajaran, RPP apalagi ya, dibuat dalam satu file saja. Silahkan dimodif hal-hal yang baru, mungkin saran-saran dari saya boleh dimasukkan. Saya ingin ketika Bapak Ibu menjelaskan sebelum memberi tugas ke siswa kan pastilah ada menjelaskan ya, 5 menit, 10 menit. Penjelasannya harus sejelas dan sistematis betul ya. Jangan menjelaskan kerajaan Indonesia hayu di Aceh jeung di Demak, habis waktunya tuh Pak Ganjar. Ataupun yang lainnya harus fokus, harus tahu mana peristiwa penting atau mana yang esensial harus diketahui oleh anak gitu ya. Sebab dari buku teks juga anak tuh kalau membaca bingung juga dia ya karena terlalu banyak. Nah, guru harus berupaya meresume dan menjelaskan inti sari esensi materi yang harus diketahui oleh anak. Saya pikir 5 menit 10 menit menjelaskan sebelum ada project based learning, problem based learning, itu menurut saya penting. Bu Anne, apakah masih bergabung? Ada hal yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya pikir cukup ya. Pak Ganjar, Bu Nida, seperti biasa mau dipoto dulu sebelum kita berakhir, silahkan. Ya, boleh Bapak. Oh ya, tidak aja. 1, 2. 1, 2.
Cukup ya? Oke Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat menyusun perangkat pembelajaran. Perjanjian dulu mau kapan diunggah? Cukup besok sampai jam berapa saya tunggu untuk saya nilai, untuk saya dan Bu Ane nilai perangkat pembelajarnya dalam PDF. Diunggah dalam LMS ya, supaya bisa kami nilai. Sampai jam 4 sore cukup besok? Cukup Bapak. Cukup ya? Oh, insya Allah, Pak. Jadi Insya Allah. silahkan malam ini dibuat perangkat pembelajarannya. Besok diunggah, ditunggu sampai jam 4 sore. Sebab besok hari Kamis, hari Jumat Pak Ganjar atau KM, jangan lupa menyusun jadwal siapa yang mau tampil sit-in langsung ya, 1 orang ya. Karena hari Jumat. Baik, yang video 1 orang. Nanti hari Seninnya yang sit-in Zoom meeting 2 orang, yang video 2 orang. Hari Selasa yang sit-in langsung 2 orang, yang video 2 orang. Kita memasuki siklus keempat terakhir, mudah-mudahan lancar ya semuanya. Amin. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Sekian saja dan insya Allah jumpa lagi dalam kegiatan praktik pembelajaran hari Jumat, Senin, Selasa, apakah yang melalui sit-in Zoom meeting ataupun rekaman video. Selamat menyusun perangkat pembelajaran. Saya akan melihat apakah saran-saran dari saya bisa diterima oleh Bapak Ibu dan nampak dalam perangkat pembelajaran ya, sebagai satu bahan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Boleh live ya, boleh live.